Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di zona listrik. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba salah satu alat ukur yang biasa saya gunakan untuk mendukung pekerjaan saya di bidang kelistrikan, yaitu merger ataupun yang biasa disebut sama orang-orang adalah insulasi tester. Insulasi tester sendiri bisa diartikan sebagai nilai tahanan isolasi dari suatu penghantar. Biasanya di suatu penghantar kan biasanya ada semacam isolasinya tuh ya, dari bahan-bahan tertentu. Oke, untuk kali ini saya membahas di merek Kyoritsu model 3005A ya. Ini adalah salah satu alat yang memang saya gunakan untuk bekerja. Semoga aja untuk video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Kita coba buka dari tutup awalnya ya. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, kita buka di penutupnya dulu. Di bagian penutupnya ada semacam manual book ya, tapi secara singkatnya. Di sini ada manual booknya, cara penggunaannya seperti apa ya, seperti ini. Kelihatan cukup ya. Kalau misalkan butuh panduannya bisa dibaca ininya, ataupun manual booknya yang bawaan dari kardusnya. Dan untuk tampil awalnya seperti ini, cukup simple. Di sini ada pilihan-pilihan voltasenya ataupun pilihan kita akan menggunakan mode apa yang akan kita ukur gitu ya. Di sini ada tulisan, disinilah kuncinya pada saat kita mencobanya. Ya, di sini ada tanda seru ya. Berarti dibutuhkan kehati-hatian pada saat menekan ini ya. Tuh. Dan untuk merger ini dilengkapi ataupun membutuhkan baterai A2 1,5 volt sebanyak 8 butir ya. Berarti kalau kita total kalkulasi berarti sekitar 12 volt untuk menghidupkan merger ini. Oke. Untuk cara penggunaannya, di sini ada beberapa pilihan, ada 250 volt, 500 volt, 1000 volt ya. Di sampingnya di sini ada tanda DC ya. DC. Dan di sini ada tanda ohm ataupun tahanan. Di sini ada tanda auto null. Untuk fungsinya akan kita bahas satu-satu. Baik, kita bahas di 250 volt DC. Jika kita hidupkan akan muncul seperti ini ya. Di sini ada semacam tanda petunjuk mega ohm ya, mega ohm. Di sini menunjuk di tanda 2000 mega ohm. Ini berarti hasil pengukuran yang akan kita ukur, hasil maksimalnya jika bagus akan mencapai 2000 mega ohm. Dan jika kita pindahkan ke sebelah kiri, di sini hasil maksimalnya di 200 mega ohm. Dan jika kita pindahkan lagi ke sebelah kiri lagi, hasil maksimal pengukurannya di 20 mega ohm ya. Sama seperti 500 volt, sama seperti itu, 1000 volt sama ya. Untuk hasil pengukuran insulasinya. Untuk mode insulasi di sini ya, di 250, 500 dan 1000. Untuk cranknya sendiri biasanya yang saya gunakan adalah, misalkan tegangan yang saya ukur 250 volt ataupun 220 volt, saya gunakan cukup dengan 250 volt. Tetapi jika saya gunakan 380 volt, saya gunakan 500 volt. Atau bisa juga dikali 2. Biasanya rata-rata penggunaan voltase ini adalah 2 kali beban yang digunakan ataupun tegangan yang digunakan. Misalkan tegangannya 220, kita bisa gunakan 500 volt. Seperti itu. Oke. Dan untuk mode yang di bawahnya yang tanda ohm ya, ini adalah mode pengukuran continuity ataupun bisa mengukur tahanan juga. Di sini sama. Di sini ada range-nya di 20 ohm untuk nilai maksimumnya, dan 200 kalau kita pijat sebelah kanan akan pindah di 200 ohm, dan jika kita pindahkan ke sebelah kanan lagi di 2000 ohm. Oke. Dan sini ada auto null. Sebenarnya cara kerja auto null dan lambang ohm ini hampir sama, cuma yang membedakan menurut saya, sepengetahuan saya yang saya baca di manual booknya adalah, yang membedakan jika kita mengukur menggunakan ohm ini, lead yang keluar dari
merger ini masih menghasilkan tegangan, tetapi kalau misalkan menggunakan auto null ini kosong, beban kosong. Jadi dia alat ini mendetek tanpa menggunakan tegangan yang mengalir. Oke. Nah, saya tunjukkan lagi di sini ada 2 lubang untuk probe-nya ya, ataupun kabel untuk pengukuran. Di sini ada line dan earth. Nah, jika Anda mengukur, silakan dihubungkan keduanya ini ke beban yang akan kita ukur. Oke. Dan alat ini dilengkapi dengan kabel probe warna merah dan hitam ya pada umumnya. Untuk kepalanya ada yang seperti buaya dan ada yang seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita gunakan, kita cukup masukkan ini ke dalam. Untuk merah di line dan untuk yang hitam di earth-nya atau pembumian ataupun ground-nya. Seperti ini. Oke, untuk sesi selanjutnya ataupun video selanjutnya saya akan mempraktekkan cara penggunaan mergernya. Untuk video kali ini saya menggambarkan secara detail awal ataupun perkenalannya, dan semoga saja informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, penggunaan alat ini harus dibekali dengan pengetahuan dan kehati-hatian ya, karena ini alat ini pada dasarnya mengeluarkan tegangan DC yang cukup jika kita terkontak ke kita dapat mengakibatkan electrical shock ya, ataupun kesetrum kalau bahasa umumnya. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Jika Anda suka, silakan like dan komen jika ada usulan ataupun saran-saran buat saya. Dan jika Anda suka dengan channel saya, silakan subscribe. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.